Selamat datang peserta Public Speaking Training Master of Ceremony More Than Speaking dengan pembicara Ketua Asosiasi Master of Ceremony Indonesia Oki Dwi Saputro dan Pengelola Public Speaking School Jakarta Sigit Permadi. Tidak usah basa-basi, kita sambut moderator handal dari Liputan 6 SCTV, Rifatul Hassani. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, langsung saja kita akan memanggilkan ini pemateri handal kita, yaitu Saudara Sigit Permadi. Kelahiran Pacitan 12 April 1994. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Panglima Sudirman 95 Pacitan. Status belum menikah. Agama Islam. Riwayat pendidikan pernah belajar di Indonesia. Pekerjaan pengelola public speaking Jakarta, trainer public speaking, konsultan MC profesional, dan penilik event organizer. Oke, kami akan mendatangkan satu pemateri lagi. Kita sambut saudara kita, Oki Dwi Saputro. Terima kasih. Beliau kelahiran Trenggalek 7 Oktober 1993. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Ahmad Yani, RT 7 RW 2 Trenggalek. Status belum menikah. Agama Islam. Riwayat pendidikan SDN 2 Suradana, SMPN 3 Trenggalek, SMKN 1 Trenggalek. Pelatihan profesional, kursus pendampingan pengarah anak, kursus turki, kursus mahir dasar permukaan, dan masih banyak lagi. Oke, kalau saya bilang public speaking training, Anda semuanya bilang more than speaking. Sepakat? Oke, bisa dicoba. Public speaking training. More than speaking. Satu kali lagi. Public speaking training. More than speaking. Oke, applause buat kita semuanya. Oke, teman-teman semuanya, peserta diklat public speaking. Saya akan membacakan peraturan. Yang pertama yaitu peserta datang 10 menit sebelum diklat dimulai. Kedua, peserta wajib mengisi daftar hadir yang ada di sekretariatan sebagai tanda mengikuti diklat. Tiga, peserta wajib mengambil nama teks di panitia. Keempat, peserta wajib mengenakan name teks saat berlangsungnya diklat. Kelima, barang bawaan peserta kecuali alat tulis ditaruh di tempat yang telah disediakan panitia. Selama diklat berlangsung, peserta diklat dilarang menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun. Peserta dilarang gaduh selama diklat berlangsung, dan peserta yang melanggar ketentuan akan mendapatkan sanksi dari panitia. Oke,
lagi, langsung saja kita sambut pemateri pertama kita, yaitu Saudara. Oke, Desa Putra, beri plus. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Mbak Manajanya dibuat dulu. Terima kasih. Oke. Sudah sarapan semua? Sudah sarapan? Belum. Oke. Karena tadi peraturannya saya mendengar bahwa alat komunikasi dilarang dipakai. Jadi saya minta tolong semua barang diinginkan. Ya. Tidak usah bawa apa-apa. Diklatnya tidak boleh. Ya. Kalau nanti mau minta poin saya kasih. Nah, ya. Oke, semuanya sudah terang. Air minum kan terang aja, Mbak. Mbak Lydia, terang aja. Tidak usah ada namanya soalnya. Oke, saya perlu perkenalan lagi karena tadi sudah perkenalan ya. Jika saudara belum sarapan, saya juga belum sarapan, kita sarapan bareng di sini sebelum kita mulai. Oke, baik. Kita berdiri dulu, semuanya berdiri. Berdiri dulu. Yang video tenang. Nanti saya ada video, ditirukan aja yang ada di video ini, ya. Soalnya biar semangat. Ini untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh saudara-saudara sekalian. Sudah siap? Oke, silakan Mas. Temponya pelan. Makin cepat. Makin cepat. Baik, terima kasih telah duduk kembali. Bagaimana? Sarapannya enak kan? Tidak ada di masakan Padang. Saya ini sahabat khusus agar semangatnya jika mengikuti diklat itu bisa tumbuh. Bagaimana? Silakan untuk pertanyaannya. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena setelah saya telah mengajukan untuk mengadakan diklat bersama Mas Sigit, akhirnya diterima panitia dan diundangkan oleh saudara-saudara semua yang saya rasa memang membutuhkan diklat untuk Master of Ceremony atau MC dan juga public speaking. Oke, materi saya adalah tentang tips sukses menjadi MC. Sebelumnya apa itu MC? Akan saya jelaskan dengan menggunakan video yang satunya Mas, yang di luar. Ini nanti ada beberapa contoh dari MC. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nanti ini ada beberapa macam MC. Ada bunyi ya. Congratulations on joining the Sky Team. Congratulations on joining the Sky Team. Banyak hal ya kalau itu di belakang aja. Oke, dari beberapa macam MC tadi ada yang formal, kemudian Coki Silaham itu juga masuk formal. Jadi yang maksud MC adalah masih ini adalah seorang MC. Nah, masih di depan. Saya kenal beliau karena memang beliau ini memiliki potensi yang luar biasa tentang dunia MC, apalagi kalau liburan. Saya kenal beliau. Saya juga menimba ilmu dari beliau, walaupun saya ketua asosiasi MC, tapi kan saya hanya mengetahui asosiasi itu. Kalau targetnya lebih masih nanti. Nah,
Jadi MC itu adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab atas lancar dan suksesnya acara. Jadi ketika sebuah acara itu sudah jalan, itu panitia tidak lagi memegang kendali tentang acara itu. Ada seorang MC yang menjadi pionir dalam sebuah lancarnya acara. Karena apa, ketika MC salah ngomong, misalkan waktunya Pak Bupati yang sambutan tetapi dia salah menyebutkan Pak Gubernur yang sambutan dulu. Nah, nanti baik buruknya acara itu tidak terjadi. Ya. Kemudian dari MC itu, di samping bertugas menyampaikan acara, MC akan berfungsi juga untuk menarik perhatian hadirin agar tetap fokus di hadapannya. Jadi acara memang tetap terfokus kepada MC dan jalannya acara. Jadi ketika seorang MC itu mendapati bahwa yang di belakang itu ramai, ya kan, dia harus bisa mengatasi kendala yang dapat mengganggu acara tersebut. Misalkan di sana MC bisa memberikan informasi bahwa kepada tamu undangan yang di sebelah kanan, karena kondisi tempat yang tidak menyesuaikan bisa pindah ke ruangan yang dekat panggung. Nah, itu dia mencoba untuk mengatasi kendala yang dapat mengganggu acara-acara itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita harus pakai. Soalnya kalau saya ngomong terus saya nanti. Ya. Kembali ke acara yang paling fenomenal dan paling mutakhir. Namanya Headbook. Banyak dan kamu pada pagi hari ini. Mana faednya dari Avengers? Banyak sebelah kanan dari satu sebelah kanan, banyak sebelah kiri. Ini untuk mengulangi grogi dan terlalu sana nanti tidak masuk kamera. Oleh karena itu jadilah PD secara konsisten. Karena ada dua masalah dari tidak PD. Yang pertama adalah Anda tidak PD, dan yang kedua PD-nya adalah turun naik. Kalian tidak konsisten. Bahas tadi tidak konsisten. Ya kan? Disuruh maju. Dapat ini. Oke, iya bisa. Turun naik, tidak konsisten. Dia itu PD enggak, ya kan? Untuk mengetahui Anda itu memiliki perbedaan yang tidak konsisten atau bahkan tidak PD, Anda harus mengetahui apa itu percaya diri dulu, ya kan? Apa itu sebenarnya percaya diri? Kenapa saya percaya diri? Percaya pada diri sendiri, dan tidak percaya sama temannya. Mas Dodi, percaya diri itu apa? Ini dia. Tidak boleh sama. Oh, bobot sampean sama bobot Mas Dodi itu tidak kok sama. Ya kan, tidak boleh sama. Ya kan, Anda itu diceritakan beda. Coba ya, dan diskusi bukan kelompok. Yang kita debatasi. Sebenarnya ada percaya diri itu sebenarnya. Ya, ini ya, bukan. Dan ini, yang ini bukan hanya berani kalau. Karena ketika saya hanya berani. Saya percaya diri adalah suatu keberanian untuk melakukan sesuatu. Saya berani melakukan ini dan biar masalah malu. Ya. Tapi saya kan tidak percaya diri. Ketika saya membalik ini kan, saya teman-teman ini tidak tahu. Ya. Ketika saya melakukan ini, itu pada saat teman-teman tidak tahu. Ya kan? Beda sama percaya diri. Sehingga percaya diri itu adalah nyaman dalam melakukan sesuatu. Yang tadi yang pertama, percaya diri adalah pikiran, emosi dan kenyamanan. Ya kan? Ketika Anda sudah mendapatkan kenyamanan, berarti Anda tinggal melakukannya. Kemudian apa yang menghalangi Anda untuk bisa sedikit? Ya, apa yang menghalangi Anda untuk melakukannya? Itu adalah ini. Atau tidak nyaman. Bagaimana Anda bisa sedikit? Bagaimana? Ya harus menyamankan diri lah. Ya hanya 3 itu soalnya. Ya kan? Ketika Anda bisa membuat diri Anda merasa nyaman, ya kan? Ingat yang tadi 3. Emosi Anda akan merasa positif, ya kan? Jadi Anda tinggal melakukan sendiri. Ya. Nah, ini saya mempunyai di sini. Pikirkan bahwa Anda itu jangan menggunakan kata ini. Gunakan kata ini ketika Anda melakukan sesuatu. Ketika saya ingin menjadi seorang public speaking, saya memutuskan untuk menjadi seorang public speaking. Jadi saya memulai rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga saya menjadi public speaking yang profesional. Tapi ketika saya, ya wis, ditawari, mau jadi MC, ya nanti saya akan coba. Jadinya ini,
Ketika saya sudah mencoba jadi MC, ditawar lagi, kemarin sudah pernah kok. Ya. Jadi ini, saya akan memutuskan, oke, saya mau jadi MC. Ketika dipanggil lagi, oke, saya mau. Pikiran-pikiran ini akan membuat Anda menjadi percaya diri. Karena pikiran akan membuat Anda nyaman, seperti yang tadi. Pikiran, kenyamanan, dan emosi. Ya. Ada yang tidak ada yang masih tidak pede. Ini katanya pede. Kita lanjutkan. Jika Anda coba pede untuk menjadi seorang MC, maka Anda harus menciptakan suasana yang menggunakan suara. Ya. Kan suara itu ada 3, komunikasi bicara. Suara juga saja, ini sudah berhabis. Nah, untuk teknik bicara dari contohnya ketika Anda menjadi seorang MC, ini adalah intonasinya harus wajar, lebay. Hai penonton, tidak bisa lebay. Hai penonton semuanya, nah, itu kan harus membawa semangatnya. Artikulasinya jelas. Ini yang susah untuk yang cedar biasanya. Ya, artinya itu kebanyakan cedar itu susah untuk artikulasi. Tapi harus membuat potensinya. One phrasingnya tepat. Phrasing itu memutuskan kalimat saja. Seperti Mas Iman tadi, ketika membacakan sholawat serta salam, mari kita jujur kepada Nabi Muhammad SAW dan kita tunggu sahabatnya di yang nanti. Sedari nafas dulu, karena beda atas nama panitia. Kita akan coba di sini. Nah, faktor-faktor utama dalam bersuara itu adalah powernya. Powernya itu tergantung dari jenis acaranya, ya kan? Karena suara itu tidak memiliki kalau suara tidak memiliki kekuatan akan terdengar ringan, garing. Ya kan? Kalau stand up comedy itu dia tidak mempunyai power. Sama begitu, tak ada kalau kaki begitu, kan tidak mempunyai power, terlihat garingnya. Tapi karena dia adalah stand up komika, dia tetap lucu, karena itu karakternya. Ya kan? Kemudian kedua cara kesannya kurang mantap dan tidak berwibawa jika powernya tidak mantap. Misalkan gini, alhamdulillah, mari kita bersama-sama berterima kasih dan bersyukur. Kita mantap, powernya ada. Alhamdulillah, marilah kita. Ada ya, seorang jawab. Kalau seorang cewek nanti mungkin akan terasa lebih. Ya. Kemudian spin, oke, langsung ke praktek aja ya. Oke, ini adalah untuk acara resmi. Tadi sudah dicontohkan oleh Mas Rifan, ya kan? Kita akan uji coba lagi di sini. Oke, yang acara resmi Mas Randy coba. Acara resmi. Ya, Mas di sini. Kamu saya ke situ. Tak kesodet, tak kesodet. Randy, sodet. Ada situ. Lihat ya Mas. Sudah. Ini acara resmi. Ingat. Speednya kadang agak cepat, ya, satu kali cepat, kadang satu kali cepat. Contohnya fluktuatif, volume kuat, power kadang agak kuat. Nah, ini harus khidmat, ya. Natural banget, nggak usah terlalu cepat. Dalam pertemuan mengalir kita lanjutkan, mengalir aja. Ya, oke, mari kita coba dulu. Nanti saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidayahnya sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terdengar. Oke, makasih. Nah, seperti Mas Ferry tadi, belum. Nah, jadi dia Mas Ferry kan sudah berusaha bahwa speednya itu tidak terlalu cepat. Kalau formal memang gitu. Jadi memang khidmat. Ayat pasal bendera itu adalah contoh yang hikmah. Ya kan, terima kasih telah berbalik. Dan yang antara juran tadi sudah contohkan saja, itu sudah baik, kadang cepat. Maksudnya manusia kan kadang cepat. Bagaimana kabarnya Surabaya? Pasti baik-baik semuanya. Nah, itu ketika dia memberikan tempo yang cepat itu membuktikan bahwa dia meminta energi dari belakang. Ya, itu sudah baik, kadang cepat. Maksudnya manusia kan kadang cepat. Bagaimana kabarnya Surabaya? Pasti baik-baik semuanya. Nah, itu
ketika dia memberikan label yang tepat itu membuktikan bahwa dia meminta energi dari teman. Ya. Yang ini naskah ilustrasi saya rasa tidak perlu. Selain mampu merubah suasana dengan suara dan membandingkan hal yang lain, sahabat saja bahasa tubuh, misal Mbak Evi, bawa kursinya di sini. Kursinya, kalau Mbak ini dulu. Ini adalah duduk seorang yang kiri kan di atas panggung. Silakan duduk. Tubuhnya jangan bungkuk, tegak lagi. Nah, jangan saja, tidak boleh saja. Tegak lagi. Nah, dadanya agak busukkan gitu. Baru relax saja. Dan tangan harus berada di atas pangkuan. Jangan gini. Duduk gini. Salah. Jangan gini. Nah, tidak boleh. Karena tangan di atas pangkuan itu membawa ini. Oke. Nah, membawa catatannya tadi. Dia tidak jatuh. Fungsinya apa itu? Ya, terlihat elegan kan kalau dilihat. Coba duduknya kakinya salah. Kakinya biasa saja. Nah, ini berdiri baik. Kemudian ketika berdiri, silakan berdiri Pak. Nah, berdiri selain ketika bersama dengan salah cowok. Yang perempuan ini 45 derajat, agak nyerok kayak cowok. Nah, tapi yang cowok tetap lurus. Misalkan pandangan ini menyeluruh ke semua dia. Misalnya ini, pagi hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Nah, ini kontaknya itu harus ada. Itu kemarin tadi, ya. Biar masih enggak tadi. Selanjutnya ini, ketika ada bicara, bahu harus tegak. Jika bahu relax, enggak masalah. Sudah harus tegak. Oke, nah, saya pertama. Anda, ini kontak. Anda memandang semua audiens. Ketika Anda menyebut pejabat yang terhormat Bapak Bupati, harus memandang orang, ya kan? Kemudian opening tools bisa berbentuk lelucon, pertanyaan atau pernyataan. Kemudian konten emosionalnya, penegasan kata, pengulangan kata. Oke. Kemudian ini penguasaan suasana tata, melangkah dengan tenang dan yakin. Cari tempat yang berdiri yang tepat. Ketika panggungnya kelihatan milik, jangan ditempati. Walaupun panitia sudah bilang, Mbak nanti berdiri di sini. Tidak enak karpetnya. Seperti ini ya. Langsung saja. Kunci sukses untuk menjadi seorang MC adalah kepekaan menyerap suasana dan budaya di suatu acara merupakan kunci sukses. Jadi Anda harus peka terhadap suasananya. Ketika tadi saya bilang bahwa di sana hujan, saya harus menunjuknya hujan di sini, peka. Ketika audiens di sana sudah ngantuk, saya memberikan joke. Ya, lelucon-lelucon yang usahakan tidak gaduh seperti ini. Kemudian selama masih ini tutup dari saya katakan. Saya adalah selama masih kita masih punya tekad yang berbeda dalam semangat. Tidak ada kata lambat Anda untuk mencoba. Semuanya pasti bisa dilakukan. Yang terakhir, belajar untuk jadi MC dalam berbagai acara. Oke, itu saja karena Mas Andi sudah bilang, Mas habis. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu sebelum beralih ke Mas Gis. Ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Saya minta saya sekali lagi. Pak Budi lagi. Oke, terima kasih sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh yang melihat buat komentari kita? Oke, ini adalah peraturan baru dari panitia. Tolong semuanya peserta harap kita semuanya jangan sampai ada yang menggunakan alat komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tambahannya dilarang keluar masuk. Kalau keluar silakan keluar. Gitu loh ya. Ini semuanya biar kita akan semakin bermanfaat katanya masih di seperti itu. Oke, langsung ke tema yang kedua yaitu saudara Sigit Permadi yang mulia dari kepada kita. Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Bapak-Ibu, gimana tadi Mas Tarawan tadi sudah banyak berbicara tentang MC sudah paham? Sudah paham? Insya Allah itu aku mungkin memberikan tapi paham ya. Paham. Oke kan dengan saya hari ini tidak banyak materi. Kalau Mas Bapak-Ibu banyak materi tentang pengetahuan hari ini
pengolahan vokal. Bagaimana cara mengolah vokal yang enak didengar. Biar latihan-latihan teman-teman nanti kan kalau ini kan ada terjun di dunia ibu-ibu, berarti kan harus sudah layak juga setelah keluar dari untuk MC awal. Saya mau cek dulu bagaimana paling tinggi. Ya, kamu tahu nggak artinya modern speaking itu? Tahu apa artinya? Nggak tahu, tanya Kak Benny. Bukan sekedar bicara, bukan sekali. Jadi bicara yang begini itu tidak hanya sekedar bicara, tapi bicara yang berkualitas. Teman-teman perlu saya kasih info dulu. Kalau MC itu public speaking utamanya itu ada satu hal yang harus dimiliki oleh semua orang. Tidak hanya seorang pembawa, tapi semuanya berbeda. Kenapa? Karena kalau kita tuh nggak berani bicara, nggak berani ngomong, siapa yang akan tahu kebenaran kita? Siapa yang akan tahu kebenaran kita? Ujung-ujungnya itu sebagai politisi yang bisa berbicara nanti akan menjadi menang, dan yang tidak berani berbicara ada ini harus berani akan masuk satu departemen apa namanya? Departemen apa yang tidak berani berbicara tapi dia bisa kayaknya. Kalau berbicara aku bisa. Tapi dia tidak berani mempublikasikan dia. Ya, apa namanya departemennya? Departemen kritik. Benar? Ada teman yang bicara, wah aku bisa gitu. Masuk satu departemen, Anda masuk departemen yang namanya departemen kritik? Tentu tidak. Anda harus masuk ke namanya panggungnya. Anda harus menjadi aktornya. Anda harus menjadi pelakunya. Mau apa? Mau yang mana? Ini mana? Harus sama-sama dulu ya. Semua harus sama-sama. Gak bisa mas. Ya apa itu MC? Apa itu MC? Apa sih yang disebut MC? Menurutnya apa itu MC? Apa sih yang disebut MC? Rancang apa aja? Yang membutuhkan MC. Tahu ya lagi? Pernikahan lagi? Banyak sih. Banyak ini yang muda, yang ini. Kita apa? Oh iya. Jadi mungkin teman-teman bingung MC atau pembicara ya. Keduanya ini memiliki istilah yang orang bilang hati milik. Tapi sebenarnya bicara pembicara itu cenderung yang resmi. Kalau MC itu cenderung ke semi formal dan hiburan. Itu yang membedakan. Gimana? Ya. Ada resmi tapi bukan hiburan dan yang tahu ya. Yang kedua jelas olahraga butuh ya openingnya olahraganya yang pada bulan kita ikut olahraga tadi cukup namanya komentator, tapi dua orang juga ada olahraganya. Pengantin jelas, talkshow ya ini menjadi salah satu wahana yang terbuka lebar. Boleh teman-teman ini teman-teman ada yang PNS belum masih mau. Jadi salah satu yang perlu dibahas ya MC. Selanjutnya, Anda kenal? Kenal? Saya. Yang ini jangan tahu, tapi kan satu ini satu MC Jawa, betul ya? Ya, ini Anda harus menjadi sesuatu yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Gitu. Kalau rakyat nanti ini kan bisa menggelar resepsi pernikahan yang begitu dahsyat. Gak pengen mas algebra, gak pengen itu berbeda seringnya ini. Karena kalau kita sudah memiliki jalan, kita sudah memiliki bangsa, kita sudah memiliki tempat di masyarakat, gampang. Dan itu kita juga pengen ke sana. Kita sama-sama berbeda di sini. Ya, membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar serta santun, terutama untuk acara resmi. Untuk acara hiburan itu konsepnya adalah tentang bagaimana seorang MC itu mengeksplor hiburan itu, tapi tetap harus benar dan santun, tidak boleh menyinggung,
perasaan tertentu, kecuali itu adalah memang sudah diskemakan menjadi suasana itu. Paham maksudnya? Masih ingat pesan dulu yang namanya kebutuhan saya di Hotel Jakarta? Mungkin ada beberapa yang ingat di sini, ikut lagi di sini. Ini yang pertama kita mencoba berarti percaya diri, konsisten, empati, dan hati yang melayani. Ingat? Tahu semuanya penjelasannya? Saya tanya dulu. Banyak dulu yang juga tidak, saya masih ingat sekali dulu banyak di bulan Jepang. Baca saya yang lebih mudah dari itu pernah itu dari saya. Ya, masih ingat empatinya seperti empati gimana? Lupa dari padahal ini dulu kita sudah membawakan itu empati bagi saya yang banyak karena takutnya dia lupa berarti juga lupa sama Toki padahal ini juga konsisten juga empatinya dengan empati kepada pemilik acara panitia kita harus saling hormati saling peduli dengan itu baru panitia empati dengan orang kemudian ceritakan dulu ya pernah sudah ada yang pernah cerita saya waktu saya MC di beberapa kabupaten Pacitan. Waktu itu saya dan teman saya, benar itu ini nggak fiktif ya, ini serius. Ketika ada yang, ya itu harus ada koordinasi. Ya benar kan? Itu betul. Harus empati. Kemudian empati kepada partner ketika di depan. Yaitu jika itu MC-nya adalah duet, konsepnya duet. Empati artinya berbeda, tidak sok jagoan sendiri, tapi kita harus saling bekerja sama. Kemudian hati yang lain, jangan hanya keburu namanya uang, tapi Anda harus menghibur masyarakat. Itulah konsep hatinya. Hatimu itu harus seperti itu dibentuk jadi MC. Next, saya punya nanya. Masih ingat relax? Tampil percaya diri, gerakan tangan. 3K, apa 3K? Know the room, know the materi. Ya, mengetahui audien, know the audien, mengetahui ruangan dan mengetahui materi yang akan dibawakan. Itu sangat penting sekali registrasi. Tampilan busana seperti yang disampaikan oleh Mas Oki tadi harus bisa mewakili mencerminkan sebuah acara tersebut. Kemudian be yourself, artinya apa? Jadilah diri sendiri. Saya tidak usah lama-lama. Tadi saya ini belum dari Mas Oki. Announcer, narator, host, dan entertainer. Yang paling susah dikembangkan itu orang itu entertainernya. Jiwa penghibur itu tidak bisa kalau tumbuh dari lahir, tapi harus dilatih. Gimana cara orang itu menjadi pemasar produknya? Karena dalam suatu acara mesti ada sponsorship, jadi dia harus bisa memasarkan, tapi tidak sebagai seperti. Tuntutan kemampuan, olah vokal, kepribadian, dan entertainer kreativitasnya. Tadi sudah. Kita agak cepat aja nanti yang intinya di tengah. Yang kedua, keterampilan tambahan dari seorang MC adalah sense of music. Harus mengetahui dunia musik, jangan kudet. Apa? Sudah tahu. Sense of humor. Bisa membuat sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang lucu, tetapi tetap tidak menyinggung. Jadi harus bisa apa ya? Kadang yang situ melihat sesuatu yang kecil itu harus menjadi inspirasi. Karena kalau di konsep dari bawah semuanya nanti yang bawa hasilnya garing. Justru tidak yang spontan, humor spontan itu justru akan lebih bisa mengenai dia di pemirsa daripada di konsep. Saya nggak usah lama-lama ya. Yang penting intinya. Olah vokal ini menjadi satu pokok yang penting dan harus dimiliki oleh MC. Yaitu pokoknya kita menampilkan suara dengan baik yang meliputi dasar suara dan tekniknya. Dasar suara dengan kualitas suaranya. Kalau tadi kalian masukin cempreng ya cempreng banget, ya bagus banget. Jangan setengah-setengah. Harus memiliki yang namanya karakter. Karakter itu jangan ditiru-tiru. Nanti Mas Bensi niru saya, itu kan membunuh karakter Anda. Anda harus munculkan karakter Anda sendiri. Kalau Mas Bensi biasanya sharing,
juga harus dikembangkan itu ciri khas itu. Ya kan? Itu menjadi suatu ciri khas. Jangan benar-benar saya masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tiru-tiru kan? Enggak. Itu namanya pembunuhan karakter. Genosida dalam MC. Yes. Kita teknik suara. Pengucapan ini nanti dalam berlatih. Kategori vokal yang baik tadi sudah disediakan masuk speed, intonasi, timbre, dan pressing, tekanannya. Bagaimana penekanannya? Nah ini kita harus praktek setelah ini, yaitu persiapan olah vokal. Kalau kadang kan Anda dulu pernah dengar Pasha Ungu suaranya hilang setelah konser, ya itu kan satu menjadi permasalahan bagi seorang public speaker, penyanyi dan sebagainya. Jangan sampai hal itu. Yang pertama adalah stretching air. Gimana caranya? Ya saja. Coba tidukan semua. Tidukan. Ini lakukan sebelum kebangun. Tapi jangan sering-sering. Pusing sendiri malah nggak jadi naik. Pusing malah jadi. Ya sekali. Selanjutnya pundak. Gerakan semua biar sensornya ini naik up nyala. Kalau alatnya nyala, tapi kalau orangnya itu bangun. Kemudian apa lagi? 3. Coba, ya. Gerakan biar ini kan semua sudah lama, tidak akan coba. Berdiri saja, berdiri semua berdiri. Dari cukup, pundaknya. 3-nya. Dan punggungnya. Iya, cukup. Sebelum show dalam bioskop yang lama adalah persiapan yang matang dalam vokal. Berikut rahasianya. Ya, saya sampaikan. Ini hanya ada di diklat ini. Saya bocorkan. Serius. Ini saya dapatkan langsung dari senternya Coki Sidoarjo. Hanya pengelola Public Speaking School Jakarta yang punya. Atau nafas, wajar. Bisa. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Ya biarlah, tarik harus lama. Tarik lagi. Lepas. Tarik lagi. Lepas. Nah dalam tarik nafas, MC dalam caranya biar suaranya panjang begini. Anda pegang perut, Anda pegang dada. Saya lepas dulu ini ya. Cara ini, tarik. Perutnya dikembaskan, kecil ya. Setelah itu jangan dilepas, tapi perutmu turunkan. Tapi ditahan, kemudian dilepas. Nah itu salah satu cara untuk memperpanjang suara. Jadi kan kalau sering misalnya Mas Kamalnya ini nanti disuruh azan gitu sih. Ayo Allah, kan enggak harus panjang. Caranya pelatih seperti ini. Latihan rutin setiap pagi, mesti suara Anda akan panjang. Jadi perutnya di sini, kan ditaruh di perut belakang, dibujitkan, dilepas. Seperti itu. Berkali-kali secara rutin, itu akan membentuk napas yang panjang. Ya kan? Ya itu satu tip pertama. Harus dipraktekkan ya nanti setelah sampai rumah besok pagi setiap pagi bangun tidur, wah masih kita ngomong gitu, wah langsung dipakai di depan kaca atau apa di pakai berikut rambutnya, perutnya dibelitik. Coba masih ya, masih masuk. Masih masuk. Coba, ayo. Ya. Peraturan kita yang dituju harus masuk ya. Sama Mbak Nidia. Ya. Tarik kan ya, ditarik, perutnya dikemasi. Ya, coba. Coba tarik. Coba Mbak Nidia. Kempes, taruh di perut. Bisa. Iya, oke, pertama bagaimana? Loh, kenapa? Oh, efek latihan ya? Gak apa-apa itu latihan. Next, humming apa artinya? Berdiri. Tapi ikutin aja. Kesukaan lagu apa? Misalnya lagunya sukanya apa? Coba satu-satu. Mbak Asmaul. Coba
Lagunya Mbak Asmaul sukanya apa sih maju? Coba maju. Coba. Sederhana. Nah, ini manfaatnya apa? Karena saat berhumming ini kosong. Kita suaranya kosong tapi hanya bergetar di bawahnya. Ini melatih untuk agar suara Anda itu nanti tetap basah waktu ngomong. Jadi tidak terlantang. Itu alasan. Jadi coba. Mbak Asmaul sekarang pakai irama. Mbak Asmaul suka bapak. Yang Indonesia aja apa? Iya apa? Balon dari mana? Berarti agak ngek. Lagi, terus diganti Mbak ya, coba lagi. Yang agak dinaikkan satu oktav itu ke begini. Di satu akan dimakan kita itu nafas sudah nafas. Lepas. Nah, coba ya, lebih tinggi, coba. Nanti itu dicoba kalau bisa ditarik terus, diangkat terus. Sampai Anda tuh suaranya habis kayak saya gitu ya. Jadi itu dilatih terus. Masih bangun. Ya. Mengikuti nada-nada yang Anda mudah ingat. Selanjutnya lip trill. Caranya lip trill. Loh, serius. Jangan ini lucu tapi ini teknik. Ini saya tidak golok ya, sumpah. Coba. Itu caranya lip trill. Nanti ada contohnya. Kemudian ada lagi tongue trill. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang apa? Cedal. Tahu cedal? Lidahnya yang buka. Otak, ini kan sini. Lip trill. Tapi kalau tongue itu ininya diam tapi lidahnya yang buka. Bisa? Kemudian kita artikulasi. Nanti ada kata-katanya. Ini. Bentar diputarkan videonya dulu Mas. Yang olah vokal, video olah vokal. Iya. Olah vokal, ya sih. Bisa? Diputarkan lagi Mas, dari awal tapi bareng-bareng. Ikuti ya nadanya ya. Masih waktu intro, tos dulu Mas. Waktu intro nanti kalau sudah ininya ikuti semua ya. Oke? Kalau ada yang ikuti maju. Oke. Satu-satu kan. Ini latihan terus tiap pagi. Anda pasti bisa saat suara yang biasanya cempreng akan cenderung empuk. Kenapa? Dengan will yang itu katanya kan berulang-ulang. Itu akan melatih Anda cekatan ngomong. Will semakin lama semakin cepat kan. Will yang itu. Oke, ini latihan yang bisa ditertawakan. Kasih semangat buat masih tangan ya. Pak dari rendah, kepala ambil nafas dulu, relax. Tadi kan tekniknya relax. Dan metodologinya lihat dari sana dan lihat tekniknya, jauh relax, satu nafas. Ya, berarti langsung dari nada paling rendah. Langsung nanti dinaikkan 3 kali ya, 1, 2, atau 3. Oke, action. Kalau ada perbedaan antara 1 dan 2 ya. Oke, itu ya. Oke, langsung di tangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada tidaknya? Di sini kan ada tidak ya. Setelah sejahtera untuk kita semua harus apa namanya speednya itu harus low. Jadi pelan aja. Oke, coba ya. Dan kami sudah tahu kemarin sudah menyentuh kita dari Jakarta. Speednya, lihat. Ya, oke, silakan. Pakai feminisme kan cewek. Gimana cara Anda biar audiens itu kelihatan Anda itu feminim tidak? Jadi femininnya gimana? Nah, coba pegang ini tapi gak usah dibaca, ini nggak ada. Cuma silakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur PT Bank BNI Persero, Bapak Gunawan Sarjana Hukum. Yang kami hormati Kepala Cabang BNI Persero Sekota Surabaya. Nah dulu, langsung dia tahu letaknya gimana? Yang kalian tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini pelan, jadi ada tidaknya. Ini kan sedikit, ya. Yang turun tidak tekan, yang turun direktur PT Bank BNI Persero. Ini kan kata panjang, ini kan pasti ada. Bapak Gunawan Sarjana Hukum, ya. Kemudian yang kedua, ini kata yang kedua, orang yang terhormat itu satu, yang paling terbaik. Yang kedua itu yang paling hormati. Ini kebanyakan banyak salah. Kadang saudara kata yang itu masih ada salah. Kemarin yang saya adalah cara pembagian Indonesia. Langsung saja kita bacakan judul-judul yang akan berdasarkan hari ini. Yang pertama dari Desya, hubunganlah ikatanku. Cita-cita dengan goyang lima, akses semua dengan I love you, kotak dengan selalu cinta dan bodi bilang bicara dengan Mira Santika. Oke, sekarang saya akan menggunakan klip yang pertama dari Desya dengan judul hubunganlah ikatanku. Cek this out. Oke, sudah, baru sudah. Dia sudah tetap cuma kurangnya juga nanti kami ini yang sampai kamu menjadi ini. Jadi kamu semua, saya harus ada kurangnya. Kamu semua, ini semua. Jadi kita kan jauh dari sana. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Sebenarnya yang sebelum kita ini masih banyak lagi. Kurang kita ya. Nanti orang ini punya senyum yang manis dari saya pandang. Oh, tapi saya normal ya. Ya, oke mas. Saya nanya apa dulu? Tanya apa? Suka musik dulu? Suka musik? Sudah sudah tahu dulu? Bisa main musik? Bisa. Berarti lebih ada ya? Bisa. Coba. Langsung ekspresi, terserah mau. Oke. Action. Halo semua, apa kabarnya? Udah. Biar kelihatan eksano partisipatif gitu. Oke. Action. Halo semuanya, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Rifan dalam acara Top 5 Jazz Indonesian Music. Langsung saja kita bacakan judul-judul yang akan diputarkan hari ini. Yang pertama dari Desya, hubunganlah ingatanku. Cita-cita dengan goyang teman. Akses Monica dengan I love you. Kotak dengan selalu cinta. Dan bodi bergantinya dengan Mira Santika. Oke, sekarang saya akan memutarkan judul yang pertama dari Desya, hubunganlah ingatanku. Check this out. Ya, kalau dia mah, ya bagus. Nanti setelah itu pasti diberikan di profesional. Cuma tadi ada lagi beli dia sebenarnya makin empuk, cuma agak sedikit bukan sedikit tapi nanti bisa diperhalus. Nanti kalau sudah sama ayah Hamdan. Oke, bawa kita. Karena
akan mewakili kita. Silakan pimpinan. Hai kabar pemirsa dan menyaksikan program Berapa di Jatim edisi hari Senin 8 Agustus 2011. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk pemberian pagi ini bersama saya Amanda Manuputi. Animo masyarakat terhadap dunia presenter televisi merupakan yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peserta lomba presenter televisi yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korwil Surabaya. Oke, saudara sebenarnya ini cuma tambahan kompetensi, cuma ada beberapa sama saja. Sebenarnya fokus kita adalah fokus untuk MC acara, tapi ini acara berita lebih juga buat kita pelajari supaya Anda ngomongnya itu lancar di depan umum. Mbak Markus, Kemon, kamu oke, bisa ya, boleh? Oke? Ya, sama coba. Wih, coba. Berarti ya, ya. Lalu ini susah, cari nama ternyata. Apakah nyaman-nyaman itu nanti akan masuk departemen yang kita dengan departemen kritik. Mereka yang sedang mengkritik, abaikan. Oke, dikatakan menjadi saya. Dikatakan menjadi saya. Malah pertama. Oke, stop dan nafas. Saya akan bernafas. Pak, tenang yang lain dari dulu. Oke? Oke, Pak. Oke. Memang harus berlaku kalau spontan. Ya pertama lancar lah. Baru coba ya. Oke? Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan kembali Jurnal Pagi Jatim edisi hari Jumat 17 April 2015. Sejumlah informasi telah disiapkan untuk menemani Anda pagi hari ini bersama saya Harus Solihan. Ya benar. Next. Animo masyarakat terhadap dunia presenter televisi nampaknya sangat tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peserta lomba presenter televisi yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korwil Surabaya. Tidak boleh sampai. Jadi bahasa sempat nempel juga hampir saja. Jangan salah. Oke, tadi bahwa bisa. Sekilas saja yang mungkin teman-teman itu berani tampil ke depan. Saya selalu belajar. Mungkin dari awal sampai akhir saya sampaikan. Saya mewakili panitia dan saya sendiri tidak maaf yang sebelumnya. Akhirnya, kita warahmatullahi wabarakatuh.